Banyak sekali pelajar Indonesia yang menjadi target sasaran agen nakal yang menawarkan kuliah di Tiongkok. Para agen tersebut beraksi dalam bentuk sosialisasi ke berbagai sekolah di beberapa daerah di Indonesia. Mereka juga menyebarkan poster melalui media sosial dan website dengan iming-iming beasiswa atau biaya kuliah yang murah. Para pelajar yang tergiur akan tawaran tersebut tanpa berpikir panjang mengambil langkah yang mereka anggap sebagai peluang besar tersebut. Hal inilah yang membuat semakin lama korban dari agen nakal semakin banyak yang berjatuhan. Seperti apa sih definisi agen? Agen adalah perorangan atau lembaga yang memberikan jasa kepada calon mahasiswa untuk mendaftar universitas dalam bentuk beasiswa, non-beasiswa, program ekstensi, double degree, maupun program kuliah kerja dengan mengambil keuntungan material terhadap calon mahasiswa tersebut. Konsekuensinya apa sih yang akan ditanggung oleh korban? Pertama, realitas kampus yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Semisal, kampus tersebut tidak terakreditasi untuk menerima mahasiswa internasional. Kedua, rugi secara finansial. Contohnya, biaya asli mendaftar di kampus tersebut adalah 40 juta rupiah. Tetapi kita harus membayar 2 atau 3 kali lipat melebihi biaya aslinya. Ketiga, waktu yang terbengkalai. Salah satu contohnya, agen menjanjikan untuk memberikan admission letter jam JW202 sebelum keberangkatan ke Tiongkok. Ternyata hingga pada akhirnya calon korban tiba di Tiongkok, si agen belum juga memberikan kedua surat tersebut dan menjanjikan akan memberikannya di lain waktu. Keempat, bahkan agen bisa membawa calon pelajar tanpa visa pelajar, melainkan visa turis. Agen tersebut tidak kunjung memberikan dokumen yang dibutuhkan dan terpaksa si korban harus pulang lagi ke Indonesia tanpa kejelasan status pendidikan mereka. Kelima, program yang tidak sesuai. Semisal Starta 3, tapi admission yang diperoleh adalah Diploma 3. Atau katanya kuliah tapi ternyata kerja. Langkah-langkah seperti apa sih yang cocok untuk menanggulangi kejadian ini agar niat mulia kita untuk menuntut ilmu di negeri tirai bambu tidak berujung petaka? Pertama, cobalah untuk mendaftar secara mandiri. Carilah informasi tentang jurusan dan kampus yang kamu inginkan melalui website dan situs resmi. Bertanya tentang informasi akurat kepada anggota PPI Tiongkok tentang kampus dan jurusan yang kamu tuju. Penuhi semua persyaratan yang diajukan. Kedua, jika tidak mampu untuk mendaftar secara mandiri, maka pilihlah agen yang baik dan terpercaya. Cari tahu latar belakang dan track record agen tersebut. Telusuri kampus, program beasiswa, dan jurusan yang ditawarkan oleh agen. Konsultasi dengan pihak PPIT, khususnya unit pencegahan dan penanggulangan penipuan agen. Yuk kita simak bersama-sama salah satu korban kasus penipuan dari agen nakal. Contoh pertama, Adi Putra Korompis dan kawan-kawan adalah pelajar kelas 3 SMA. Mereka sekarang sibuk mencari kampus tujuan mereka. Pada suatu hari, datanglah agen yang mensosialisasikan tentang beasiswa ke Tiongkok. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengambil tawaran tersebut. Si agen menawarkan kuliah sambil bekerja. Jadi, kuliah mereka gratis dan uang dari magang atau bekerja bisa dipergunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari di Tiongkok. Bahkan, si agen mengatakan bahwa mereka bisa mentransfer uang tersebut kepada keluarga mereka, karena gaji yang diberikan sangat tinggi. Keluarga mereka pun ikut senang mendengar tawaran tersebut dan menyetujui putra-putri mereka untuk kuliah di Tiongkok. Biaya administrasi tidak sedikit dibayar tunai kepada si agen, hingga tibalah mereka di Tiongkok. Dari rasio 100%, mereka harus bekerja 80% dan kuliah 20%. Mereka kerja lembur yang sangat melelahkan. Mereka juga tidak diberikan waktu istirahat yang cukup, tidak diberi gaji yang sesuai, dan masih harus membayar sekolah dari gaji yang mereka dapat. Janji yang diucap di awal bahwa mereka kuliah dengan maksimal dan magang sebagai sampingan hanyalah omong kosong belaka. 1 tahun berlalu dengan kerja paksa dan kuliah yang tidak jelas. Mengetahui hal ini, akhirnya kesepakatan dengan keluarga diputuskan agar mereka berhenti dan kembali ke tanah air. Uang, tenaga, psikologi yang terguncang, dan waktu berharga terbuang sia-sia karena tertipu oleh si agen nakal. Contoh yang kedua,
Puput mengikuti salah satu bimbingan belajar, dan bimbingan belajar tersebut menawarkan untuk mengambil program studi di luar negeri dengan iming-iming beasiswa. Akan tetapi, harus membayar sejumlah uang di awal. Pihak bimbel dan agen yang bekerja sama dengan bimbel menjanjikan akan memberikan JW202 dan admission letter pada hari keberangkatan. Akan tetapi, Puput tidak mendapatkan dokumen tersebut seperti teman Puput lainnya. Puput baru menyadari bahwa paspornya hanyalah visa L atau visa turis yang hanya berlaku selama 30 hari. Dengan visa tersebut, Puput memberanikan diri untuk ke Tiongkok karena si agen telah menjanjikan bahwa admission letter Puput akan diterima di Tiongkok. Ternyata admission letter tersebut keluar 3 hari sebelum visa Puput expired. Tetapi admission letter tersebut hanya untuk program studi bahasa. Tidak sesuai dengan program studi yang didaftarkan Puput, yakni kedokteran. Terpaksa Puput harus mengambil program studi bahasa selama 1 tahun. Sebelumnya, Puput harus kembali ke Indonesia untuk mengurus visa pelajar Puput karena jenis visa Puput sebelumnya hanyalah visa turis. Setelah setahun menempuh di kelas studi bahasa, Puput tak kunjung masuk studi kedokteran yang dijanjikan oleh si agen, sehingga Puput harus menganggur selama 1 tahun di Indonesia. Puput merasa telah dirugikan waktu, materi, dan tenaga. Tak jarang, Puput meminta pertanggungjawaban si agen tapi tak kunjung membuahkan hasil. Oleh karena itu, teman-teman, cermat dan bijaklah dalam menentukan langkahmu untuk pergi merantau kuliah di Tiongkok. Karena masa depanmu ditentukan oleh keputusanmu sekarang. Sampai bertemu di Tiongkok.